Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBI Kupang Baru di tempat ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir bersama dengan Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan yang terus bertumbuh. Ya, seperti yang kita lihat hari ini, Tuhan semakin memperbesar bukan cuma gedung, tetapi juga kapasitas dari dampak dari komunitas di tempat ini. Saya dengar banyak hal yang baik, bagaimana gereja di tempat ini menjadi berkat bagi kota Kupang. Ya, sampai Kupang menjadi Kupang yang baru, bukan lagi Kupang yang lama. Itulah doa dari gembala saudara di tempat ini dan saya percaya Tuhan akan setuju dengan kerinduan dari kita semua. Oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Nah, mungkin beberapa kita nggak ingat ya, ternyata hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, Saudara, selamat hari Pentakosta, artinya kita ada di dunia tidak berjuang sendiri, tapi ada roh Allah yang sudah dicurahkan dan diam dalam hati kita. Ya, dialah Roh Kudus yang sudah diutus untuk kita menjadi seorang penolong yang akan mendampingi kita dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Jadi ingat ya, Bapak Ibu tidak berjuang sendiri, Bapak Ibu tidak menghadapi segala tantangan yang ada sendirian, tapi selalu sadar ada roh Allah yang tinggal dalam hati kita. Dan dia siap menolong kita, dia siap mendampingi kita untuk menghadapi semua keadaan yang ada. Nah saudara, mari kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, karena dialah pribadi yang sedang dirayakan pada hari ini. 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, Allah menggenapi janjinya, di mana dia dulu pernah mengatakan melalui Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas umat manusia. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan untuk apa Roh Kudus diberikan kepada umat Allah pada waktu itu? Dan untuk apa juga kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita hari-hari ini? Ada banyak hal yang kita bisa bicarakan tentang Roh Kudus. Tapi satu yang saya mau angkat pada pagi hari ini, dia hadir untuk mengubah kehidupan kita. Dia hadir untuk mengubah permainan. Kalau saya istilahkan dalam dunia olahraga, ya, the game changer. Bapak Ibu tahu ya, kalau dalam istilah olahraga, ada satu tim yang awalnya tertekan oleh tim lawan. Di mana tim ini sepertinya sedang dikendalikan, sedang mengalami pressure, menghadapi situasi yang sulit bagi tim tersebut. Karena mungkin tim lawan lebih kuat, tim lawan lebih terorganisir dalam menjalankan permainannya. Nah, tiba-tiba biasanya setelah break, ya, memasuki babak kedua, permainan bisa berubah. Atau tiba-tiba setelah ada pergantian pemain dalam tim tersebut, tiba-tiba permainan bisa berubah. Yang tadinya tertekan menjadi balik menekan. Yang tadinya sudah mengarah kepada kekalahan. Orang-orang sudah berpikir, wah kalah ini. Ya, kalau situasinya begini kalah ini. Tiba-tiba setelah ada pergantian pemain kah? Setelah ada break kah? Ada time out kah? Tiba-tiba bisa berubah. Sebuah tim yang tadinya diprediksi kalah bisa berubah menjadi tim yang akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, dalam dunia olahraga, hal itu bisa sering terjadi, di mana ada satu faktor yang mengubah permainan. Nah, dalam hidup kita juga sama. Bukankah hidup kita juga seperti arena pertandingan? Paulus sering menggambarkan kita seperti atlet yang sedang berjuang dalam sebuah perlombaan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga ketika Yesus mati, disalibkan, lalu dibangkitkan, dan Yesus kemudian seolah-olah meninggalkan mereka ketika dia harus naik kembali ke sorga. Mereka menjadi kelompok orang-orang yang sedang
sepertinya sedang dirugikan. Karena Yesus yang selama ini menjadi andalan mereka, hari itu harus berpisah dengan mereka. Dan murid-murid Yesus inilah yang juga dianggap orang-orang kacau, pembuat onar. Penduduk Yerusalem memberikan predikat-predikat yang negatif tentang kelompok murid-murid Tuhan Yesus ini. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang ketakutan. Bahkan Alkitab berkata murid-murid Yesus seringkali berkumpul dalam kondisi pintu dikunci. Karena mereka takut ketahuan oleh orang-orang Yerusalem. Kenapa? Karena kelompok ini memang adalah kelompok yang sedang ditekan oleh opini-opini yang buruk dari masyarakat Yerusalem pada waktu itu. Nah, tiba-tiba ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menjadi kelompok yang justru membuat terheran-heran orang-orang di Yerusalem. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-12. Kelompok orang yang dianggap pengacau, kelompok orang yang dianggap sesat, kelompok orang yang dianggap aneh, tiba-tiba menjadi kelompok orang yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Mereka yang dulunya mengata-ngatai negatif tentang kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang mereka justru terkagum-kagum dengan kelompok yang sama ini. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 12, mereka semua yaitu orang-orang Yerusalem tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dikatakan dengan heran dan terpesona. Ya, jadi kelompok yang tadinya dianggap pengacau, kelompok orang-orang aneh, ternyata sekarang mereka menjadi orang-orang yang punya pesona. Dan orang-orang di Yerusalem mulai terkagum-kagum melihat komunitas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dengan heran dan terpesona, mereka semuanya bertanya satu sama lain, apa artinya ini? Saudara, jadi yang pertama kita lihat kehadiran Roh Kudus mengubah kelompok orang yang tadinya dianggap negatif menjadi sebuah kelompok yang punya daya tarik dan pesona. Sehingga orang-orang Yerusalem tidak lagi mengata-ngatai mereka secara negatif, tapi mereka sekarang bertanya-tanya, ada apa nih dengan orang-orang ini? Ya, kalau boleh diteruskan begini, dulu mereka pengacau, sekarang mereka punya pesona. Ya, dulu kita anggap mereka orang-orang buruk, sekarang kita anggap mereka orang-orang yang punya sesuatu daya tarik. Itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kehadiran Roh Kudus mengubah jalannya kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dari orang-orang yang disepelekan, dari orang-orang yang dianggap negatif, menjadi orang-orang yang punya pesona, daya tarik, yang membuat banyak orang akhirnya mengagumi mereka. Nah, saudara, saya mau jamin hari ini Roh Kudus yang sama bisa mengubah permainan dalam hidup kita juga. Roh Kudus bisa mengubah keadaan dalam hidup kita juga. Mungkin Anda tertekan hari ini. Mungkin Anda sudah diprediksi akan kalah. Ya, orang-orang sudah memprediksi, wah kamu nggak mungkin lolos kali ini. Hancur kamu kali ini. Mari jangan menyerah dengan keadaan kita. Jangan menyerah dengan prediksi-prediksi orang. Jangan menyerah dengan kesimpulan dan opini-opini orang tentang kita. Izinkan Roh Kudus mengubah permainan dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengubah keadaan dalam hidup kita. Anda mungkin disepelekan hari ini, tapi Roh Kudus bisa mengangkat Anda dan orang akan menghormati Anda kemudian hari. Ya, Anda mungkin dianggap tidak ada apa-apanya. Anda mungkin dianggap orang-orang negatif bahkan. Ya, Roh Kudus bisa mengubah orang-orang yang dianggap negatif menjadi orang-orang yang punya daya tarik dan pesona. Jadi saudaraku, izinkan dia berkarya seperti itu dalam hidup kita. Nah, saya mau ajak kita melihat dari kelompok murid-murid Yesus. Kalau dalam dunia olahraga ya,
the most valuable player-nya. Dalam satu tim biasanya ada satu orang yang menonjol, yang jadi fokus ya, yang sangat berbeda dengan anggota tim yang lainnya. Nah, pada waktu itu di antara murid Yesus, kita boleh bilang Petrus adalah orang yang paling menonjol yang mengalami perubahan melalui karya Roh Kudus. Memang semuanya diubahkan, tapi ada catatan khusus tentang Petrus dalam peristiwa ini. Ya, setelah mari kita lihat, next. Saya ganti dengan slide berikutnya ya. Yang dialami oleh Petrus yang pertama, ketika Roh Kudus turun, ya, dia diubahkan menjadi seorang yang penuh dengan confidence, keyakinan, keberanian. Karena kita tahu kan, Petrus itu adalah orang yang seringkali penakut. Dia gampang khawatir, ya. Akibatnya apa? Dia gampang cari jalan pintas, makanya dia menyangkal Tuhan Yesus karena dia penakut. Dikonfrontasi oleh bujang wanita ketika dia sedang ada di sekitar perapian, di tempat di mana Yesus dihakimi. Tiba-tiba bujang wanita ini berkata, "Kamu kan yang sering bersama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Ketika ditantang seperti itu, Petrus ketakutan luar biasa. Lalu dia berkata, "Oh bukan. Ya, saya bukan orang itu. Bahkan saya tidak kenal siapa Yesus itu." Itulah Petrus, seorang yang gampang grogi dengan sebuah tantangan. Seorang yang gampang nervous, seorang yang gampang panik, seorang yang gampang memilih jalan pintas ketika ada satu challenge, ketika ada satu keadaan yang berat yang harus dia hadapi. Tapi lihat ketika Roh Kudus turun dalam hidupnya, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14, Bapak Ibu bisa lihat, maka bangkitlah Petrus berdiri dan dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Lalu dia berkhotbah di depan 3.000 orang. Inilah Petrus yang dulu suka lari dari tanggung jawab. Inilah Petrus yang dulu suka lari, ya, ketika ditantang, lari lalu menyangkal apa yang sebenarnya terjadi. Inilah Petrus yang sama. Tapi sekarang dia hadir sebagai the new Peter. Petrus yang baru, yang tidak lagi takut. Kali ini di hadapan orang-orang Yerusalem, dia justru berdiri dengan penuh keberanian. "Hai orang-orang Yerusalem." Padahal dulu dikonfrontasi gadis kecil saja langsung ketakutan dia. Sekarang di hadapan penduduk Yerusalem, dia berdiri dan bersuara dengan nyaring, "Hai kamu orang-orang Yerusalem." Inilah perubahan yang luar biasa. Petrus bukan lagi menjadi orang yang serba gampang takut. Petrus tidak lagi menjadi orang yang serba gampang panik, gampang nervous. Saudara, mungkin kita punya masalah yang sama selama ini. Kita menjadi orang Kristen yang ketika ada tantangan langsung nyerah, langsung kompromi dengan dosa. Enggak berani menghadapi tantangan dengan iman. Langsung cepat putus asa. Pengennya udahlah cepat beres lah ya, dengan segala cara apapun juga, yang penting segera beres. Ada banyak orang Kristen punya persoalan seperti Petrus yang lama. Sudah ikut Tuhan, tapi waktu ada masalah, enggak berani bertahan di dalam iman. Gampang kompromi, gampang menyerah dengan keadaan, bahkan seringkali gampang menyangkal kebenaran yang ada. Banyak kan orang Kristen seperti itu, ngakunya Kristen, tapi gampang kompromi ketika ada kesulitan datang. Nah, Roh Kudus ingin menolong kita semua, seperti dia dulu mengubah Petrus. Akhirnya Petrus tidak menyangkali lagi, tapi dia berani ya menghadapi tantangan yang ada di Yerusalem hari itu. Inilah confidence yang bisa kita dapatkan juga melalui kehadiran Roh Kudus. Saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6,
Alkitab pernah berkata begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bukan berarti fisiknya berubah, bukan berarti penampilan jasmaninya berubah. Roh Kudus tidak mengubah tinggi badan kita, Roh Kudus tidak mengubah warna kulit kita, tidak. Fisiknya masih sama, tapi yang Roh Kudus ubah adalah manusia di dalamnya, mentalitasnya. Ya, nah, Saul dijanjikan ketika Roh Allah turun ke atas dirimu, kamu juga akan berubah menjadi manusia lain. Dalam The Message Bible dikatakan, and you'll be transformed. Ya, and you'll be a new person. Dan inilah yang terjadi pada Petrus juga. Petrus yang tampil dalam Kisah Rasul 2 adalah Petrus yang baru. Yang tidak lagi gampang takut, yang tidak lagi gampang panik, yang tidak lagi dikit-dikit kompromi. Karena nggak berani hadapi kenyataan dengan kebenaran. Adakah kita sebagai orang Kristen punya problem yang sama? Ngakunya Kristen, tapi ada masalah dikit, udahlah pakai cara dunia aja deh. Ya, ada tantangan dikit, enggak berani bertekun menunggu janji Tuhan. Lalu merekayasa dengan cara dunia, yang penting masalah saya segera beres. Sejujurnya, banyak kita punya problem yang sama dengan the old Peter. Kalau kita mau jujur, ya, kitalah juga Petrus model yang lama itu. Yang ikut Tuhan, sering bersama dengan Tuhan. Tapi waktu ada tantangan, kita gampang nyerah. Kita gampang menyalahkan Tuhan. Kita gampang akhirnya kompromi dengan dosa. Yang penting masalah saya beres. Betul? Kalau mau jujur, kita semua seperti Petrus yang lama. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Tuhan tahu model kita seperti itu semua. Ya, Tuhan tahu kita seperti Petrus yang lama itu, makanya Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan perubahan dalam hidup kita, yaitu memampukan kita untuk punya kekuatan menghadapi semua tantangan, semua situasi seburuk apapun. Nah, kalau saya boleh simpulkan, ya, pada hari Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, maka Petrus berubah menjadi seorang yang berani bangkit. Sementara dulu dia adalah seorang yang gampang give up. Tapi bersama Roh Kudus, dia menjadi orang yang get up person. Ya, saudara dan saya juga, kita bisa menikmati perubahan yang Roh Kudus kerjakan. Seperti yang terjadi pada Petrus. Orang-orang Kristen yang gampang give up. Dikit-dikit give up, dikit-dikit adalah enggak Tuhan-Tuhanan lagi dah. Ya, Tuhan akan ubah lewat kuasa Roh Kudus menjadi orang-orang yang selalu bisa get up person. Selalu bisa bangkit dari kekecewaannya, bangkit dari semua keraguan-raguannya. Kita enggak lagi menyerah dengan keraguan-raguan kita. Kita enggak lagi gampang menyerah dengan kekecewaan, ya, keputusasaan kita. Itulah karya Roh Kudus. Kalau Petrus bisa bersaksi pagi ini, dulu kalian tahu siapa saya. Ya, dulu kalian tahu cerita saya. Saya adalah orang yang gampang takut, gampang panik, gampang kompromi, dan gampang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, saya bukan lagi seperti itu. Malah kita tahu ya, Petrus akhirnya menjadi martir. Dia disalib dengan cara kepala di bawah. Sebetulnya sejarah gereja menceritakan, Petrus bisa saja lolos dari hukuman mati. Memang gak ada di Alkitab, itu ada di sejarah gereja. Tapi Petrus tidak melakukan kesalahan yang kedua. Pemerintah Kaisar Nero pada waktu itu menawarkan kepada Rasul Petrus, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Petrus
Hari itu adalah Petrus yang sudah berubah. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan dia berkata begini, aku tidak lagi bisa menyangkal juru selamatku. Kalian menyalibkan juru selamatku dengan cara seperti itu. Aku jauh tidak layak dibanding juru selamatku. Maka aku lebih memilih disalibkan dengan cara kepala di bawah. Dan itulah yang terjadi pada Petrus. Dia tidak lagi menjadi orang yang gampang give up. Beberapa kita mungkin punya persoalan yang sama. Kita gampang give up. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara nggak perlu cari kemana-mana, saudara nggak perlu cari dengan ritual apa-apa, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tinggal saudara memberi ruang untuk dia mengubah hidup kita. Ya, setiap kali mau give up, mari minta Roh Kudus tolong saya, supaya saya tidak give up, tapi supaya saya get up. Roh Kudus sanggup memampukan orang untuk bangkit kembali. Seterpuruk apapun hidup kita, kuasanya cukup untuk membuat kita bangkit kembali. Ya, inilah Petrus yang baru, the new Peter. Bukan karena dia belajar teologi lalu bisa berubah, tidak. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan seseorang. Nah, kalau Bapak Ibu lanjutkan cerita Petrus dalam Kisah Rasul 3, nggak ada di slide ini, saya hanya cerita saja. Satu hari dia ketemu dengan seorang pengemis yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Dia bersama Yohanes ingin masuk bait Allah, tiba-tiba ada pengemis yang minta-minta. Kita tahu ceritanya ya. Petrus ya langsung menantang orang itu. Emas dan perak aku tidak punya. Ya, tapi aku akan berikan apa yang kami punya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Itu Petrus. Sejak peristiwa ini, Pentakosta, kita nggak lihat lagi Petrus yang serba ragu, seperti buluh, yang ekstrim to ekstrim. Tapi kita lihat Petrus yang lain sejak Pentakosta. Termasuk ketika dia melihat seorang lumpuh, dengan sangat confidence, dia berkata, bangkit, berjalanlah. Itulah Petrus yang baru. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mendapatkan pengalaman yang sama. Karena pribadi yang sama, itu ada di antara kita, yaitu Roh Kudus. Ya, jangan lagi jadi orang Kristen yang gampang give up. Nggak enak, saudara. Ya, kita minta Roh Kudus buat saya menjadi orang Kristen yang punya confidence. Punya iman, punya keyakinan dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Inilah yang pertama, ya, confidence. Lalu kita lihat C yang kedua. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dia mengubah Petrus, mengalami yang namanya conviction. Apa itu conviction? Yaitu keyakinan akan sebuah kebenaran. Petrus nggak ragu lagi dengan apa yang disebut kebenaran. Nah, seringkali orang Kristen pasti punya masalah di sini. Orang Kristen tahu firman Tuhan adalah ya dan amin. Tapi seringkali kita nggak bisa berpegang teguh pada firman Tuhan. Meskipun tahu Alkitab itu firman Tuhan, tapi masih sering orang Kristen lebih percaya prinsip dunia dibanding prinsip Alkitab. Ya, Petrus juga sama. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2, saya persingkat saja. Sebetulnya kalau mau dibaca lengkap ayat 16 sampai ayat 36. Ya, tetapi dari ayat 16-nya saja kita melihat, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi gini, saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, orang-orang Yerusalem terbingung-bingung kan, ini ada apa nih? Ada apa nih? Kok mereka jadi punya tanda-tanda dan karunia-karunia yang luar biasa? Dalam kebingungan itulah, Petrus kemudian berdiri dan menjelaskan, kami bukan pemabuk, ya, kami bukan orang aneh seperti yang kamu duga. Yang terjadi pada kami adalah penggenapan dari apa yang pernah Allah sampaikan melalui Nabi Yoel. Saudara, nubuatan Nabi Yoel mereka sudah tahu lama, tapi mereka belum ngerti. Mereka baru ngerti setelah Roh Kudus dicurahkan. Mereka sadar, oh ternyata inilah
penggenapan dari kebenaran yang selama ini kita nggak ngerti. Lalu Petrus dengan yakin berkata, yang kami alami inilah yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Jadi sebuah kebenaran yang dulu mereka nggak ngerti, dulu mereka nggak perhatikan dengan baik. Sekarang mereka bisa yakini dan mereka bisa pegang bahwa itulah yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Jadi saudaraku, Roh Kudus akan mengubah apa yang dulu menjadi logos bagi kita, menjadi rema bagi kita. Saudara punya kendala nggak? Ya, baca Alkitab nggak ngerti-ngerti. Tahu Alkitab ngomong begitu, tapi nggak ngerti apa ya maksudnya. Nah, Roh Kudus hadir untuk menolong kita mengerti apa yang selama ini kita tahu, tapi kita nggak bisa pahami. Murid-murid tahu nubuatan Nabi Yoel, tahu. Orang-orang Yahudi semua tahu bahwa Nabi Yoel sudah menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi mereka nggak ngerti. Sampai ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus membuka mata mereka dan mereka akhirnya sadar, oh ternyata inilah penggenapan dari apa yang dulu dinubuatkan itu. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk akhirnya memahami, oh ternyata ini toh artinya ayat firman Tuhan itu. Oh ternyata ini toh maksud Tuhan ngomong begitu. Roh Kudus akan jadi penolong untuk kita mengerti kebenaran dan bukan cuma mengerti, tapi berpegang teguh pada kebenaran ini. Ya, Petrus menyatakan, inilah yang terjadi. Dari apa yang dulu dinubuatkan itu, kita nggak ngaco. Kita sedang mengalami apa yang disebut janji Tuhan lewat Nabi Yoel. Bapak Ibu Saudara, persoalan yang sama masih sering kita alami hari ini. Seperti yang tadi saya katakan. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita seringkali nggak bisa mengerti apa maksudnya. Dan kita bukan cuma nggak ngerti, tapi kita nggak bisa berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita lebih gampang akhirnya mengikuti cara-cara dunia. Dan Roh Kudus akan tolong setiap kita untuk tidak cuma memahami maksud kebenaran firman Tuhan, tapi dia akan tolong kita untuk bisa berpegang teguh, conviction to the truth. Berpegang teguh pada kebenaran. Makanya saudaraku, ya saya simpulkan dalam slide yang kedua ini, siapakah Petrus? Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang sekarang unshaken, padahal sebelumnya dia adalah orang yang unstable. Petrus adalah orang yang extreme to extreme. Kadang benar, kadang nggak benar. Jadi keyakinannya akan kebenaran bisa berubah-ubah. Masih ingat ketika dia berjalan di atas air? Pada satu momen dia begitu percaya. Dia bisa melakukan juga apa yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Dan dia betul bisa melakukannya. Tapi di detik berikutnya, ketika angin mulai semakin kencang, dia menjadi khawatir. Dan akhirnya dia tenggelam. Saudara lihat, itulah Petrus. Seorang yang mudah berubah-ubah. Sebentar berpegang pada iman, sebentar lebih percaya pada angin yang menerpa dia. Bukankah kita seringkali punya problem yang sama? Kalau kita mau jujur, kita juga sering seperti itu. Sebentar kita yakin firman Tuhan, sebentar kita nggak percaya firman Tuhan. Sebentar kita percaya ya apa yang Tuhan perintahkan, sebentar kita akhirnya nggak percaya dengan kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus diberikan untuk mengatasi dan menjadi solusi dalam hal itu. Saudara yang masih sering berubah-ubah antara percaya enggak, percaya enggak, percaya enggak. Roh Kudus akan tolong kita untuk tidak ragu lagi dengan kebenaran. Roh Kudus akan mampukan kita untuk tidak lagi bimbang, tidak lagi bingung dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan jadi orang-orang yang bisa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku. Dalam Yesaya pasal yang belum. Yesaya pasal yang ke-11 ya, ayat 2 dan ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, nah hikmat.
yang memampukan kita mengerti apa yang tertulis. Dia akan memampukan kita mengubah logos menjadi rema dalam hidup kita. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lalu ayat yang kelima, ia orang yang dipenuhi roh Allah tidak akan menyimpang dari kebenaran. Perhatikan, orang yang akan dipenuhi roh Allah menjadi orang yang tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ada yang punya masalah, mau setia tapi nggak bisa-bisa? Semua kita kan selalu pengennya setia sama Tuhan. Tapi prakteknya kita seringkali gagal setia sama Tuhan. Anda perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan jadi solusi dalam setiap pergumulan kita yang seperti itu. Ada di antara kita juga yang sering maunya lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi begitu ada godaan, ada tantangan, kita mulai berbelok-belok. Padahal hati kecil kita pengennya kita ini lurus. Masih ingat Paulus bersaksi dalam Roma 7. Dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. Dalam hatiku aku rindu melakukan ketetapan-ketetapannya. Tapi dalam dagingku ada hukum yang lain. Yang akhirnya membuat aku hanya melakukan kehendakku sendiri. Bukan kehendak Allah. Dan problemnya Paulus ini adalah problem kita semua. Kita juga kalau kita ikuti hati kecil kita, kita pengennya tidak menyimpang dari kebenaran. Kita pengennya lurus dalam kebenaran. Kita pengen setia kepada Tuhan. Kita pengen mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Itu maunya kita. Tapi jujur prakteknya, seringkali itu enggak terjadi. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita. Ya, sebab orang-orang yang akan dipenuhi roh Allah, dia akan punya roh hikmat dan pengertian, dan bukan cuma dia bisa mengerti kehendak Tuhan, tapi Roh Kudus akan memampukan orang-orang tersebut untuk berjalan tidak menyimpang dari kebenaran. Petrus bersaksi kepada orang Yerusalem, kita nggak sedang ngaco, kita sedang mengalami apa yang kebenaran yang sudah Tuhan janjikan ratusan tahun yang lalu. Kita sedang ada dalam kebenaran Allah, Roh Kudus yang sedang memimpin kita ke situ. Ya, from unstable person to unshaken person. Kita menjadi orang-orang yang bisa berpegang teguh pada kebenaran. Saudara, kita setia bukan karena kita mampu, tapi karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ya, kita bisa hidup lurus dalam jalan Tuhan bukan karena kita yang mampu, tapi karena ada Roh Kudus yang menolong kita berjalan untuk lurus dalam jalan Tuhan. Itulah yang Dia ingin kerjakan. Jadi Roh Kudus hadir dalam hidup kita bukan sekedar untuk memberi kita bisa berbahasa roh. Bahasa roh penting. Tapi jangan abaikan karya dan peran Roh Kudus yang lain, yang jauh lebih hebat sebetulnya. Kadang kita hanya puas, bisa berbahasa roh. Kita pikir kita mematok karya Roh Kudus hanya pada bahasa roh. Enggak, Dia akan tolong kita menjadi orang-orang yang confidence, menghadapi dunia kita enggak takut, menghadapi persoalan kita enggak menyimpang, menghadapi tantangan kita enggak kompromi. Roh Kudus akan tolong kita punya confidence dan iman dalam menghadapi dunia ini. Dan Roh Kudus akan tolong kita untuk berpegang teguh pada kebenaran. Bukankah itu jauh lebih hebat dari bahasa roh? Percuma bisa bahasa roh tapi gampang kompromi. Ada banyak orang yang bahasa rohnya kenceng, tapi waktu keadaan sulit, kompromi juga kenceng juga, saudaraku. Ya, ada banyak orang, kalau nyembah bahasa roh luar biasa, tapi nggak pernah berpegang teguh pada kebenaran. Gampang grogi menghadapi situasi dan keadaan, gampang takut, gampang nervous. Karena hanya membatasi Roh Kudus, hanya pada bahasa rohnya saja. Ya, ingat saudaraku, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan jadi saksi.
bukan jadi sakti ya. Jangan dirubah kalimatnya. Banyak orang berpikir kalau saya terima Roh Kudus saya jadi sakti. Saktinya di mana? Bisa bahasa roh, bisa lihat penglihatan, bisa bernubuat. Meskipun Roh Kudus bisa berikan itu juga bisa. Tapi tujuan utama Roh Kudus dicurahkan kepada kita bukan untuk membuat kita jadi sakti. Enggak. Dia dicurahkan untuk membuat kita jadi saksi di mana dunia melihat perubahan dalam hidup kita. Dunia tidak diberkati lewat bahasa roh kita, enggak. Dunia diberkati lewat perubahan dalam hidup kita. Dan itulah yang Roh Kudus akan kerjakan. Dia akan ubah kita jadi seorang yang confidence. Dia akan rubah kita jadi seorang yang conviction pada kebenaran. Tidak sekedar hanya bisa berbahasa roh. Ya, saudaraku. Enggak enak jadi orang yang unstable. Enggak enak, saudaraku. Kalau kita hanya tahu kebenaran tapi kita enggak bisa pegang kebenaran. Itu bukan kekristenan yang sejati. Orang Kristen tidak cukup hanya tahu kebenaran, tapi harus bisa berpegang pada kebenaran. Dan Roh Kudus adalah penolong kita untuk memampukan kita tidak hanya tahu kebenaran, tapi berpegang pada kebenaran. Makanya orang yang punya Roh Kudus, itu jalannya bisa lurus. Harusnya begitu. Ya, orang yang diurapi Roh Kudus bukan cuma bisa berbahasa roh, tapi hidupnya lurus. Karena Roh Kudus akan memampukan dia untuk berpegang teguh pada kebenaran. Next, yang terakhir. C yang ketiga. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus, khususnya kepada Petrus, maka dia mengalami yang namanya compassion. Ulang-ulang ya. Yang pertama confidence. Bersama Roh Kudus kita nggak takut lagi melihat dunia ini. Amin. Ya, bersama Roh Kudus kita nggak nervous, kita nggak kecewa lagi melihat keadaan dunia ini. Karena kita punya keyakinan dan keteguhan dari Roh Kudus. Yang kedua adalah conviction. Kita nggak cuma tahu Alkitab, tapi kita bisa berjalan dan berpegang teguh pada apa yang Alkitab katakan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan munculkan compassion. Ya, yaitu apa? Hati yang dipenuhi belas kasihan, kepedulian. Makanya perlu dipertanyakan, kalau ada orang-orang yang ngaku penuh Roh Kudus tapi jadi eksklusif. Artinya nggak lagi peduli dengan orang lain. Perlu dipertanyakan, benarkah dia dipenuhi Roh Kudus? Karena seharusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus jadi orang yang punya belas kasihan. Contoh Petrus, lihat Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40, ya, saya berikan intinya saja, tidak semua ayatnya. Ketika orang-orang di Yerusalem ada yang menuduh, wah ini mabuk nih. Ini murid-murid Tuhan baru minum anggur ini. Makanya ngomongnya ngaco semua. Ada yang terkagum-kagum, ada juga yang masih berpandangan negatif. Ini orang-orang Galilea pemabuk ini. Nah, ketika dikata-katai sebagai pemabuk, Petrus nggak marah. Padahal dulu dia pernah. Ketika Yesus mau lewat kampung Samaria, lalu orang Samaria menolak memberi jalan, sehingga rombongan Yesus harus memutar lebih jauh. Petrus, Yakobus, dan Yohanes marah kan? Lalu mereka bertanya, Guru, perlukah kita minta api dari langit menghanguskan desa ini? Karena mereka menolak memberi jalan buat kita lewat. Itulah Petrus yang dulu. Petrus yang gampang marah. Kalau ditolak marah. Ya, kemudian Petrus yang dulu juga adalah Petrus yang gampang main pedang. Saudara lihat gambarnya. Masih ingat cerita di Taman Getsemani? Ketika Yesus berkata, orang-orang yang akan menyerahkan aku sudah datang. Lalu Petrus melihat kelompok orang itu. Dan ketika Yesus mulai ditangkap oleh mereka, Petrus langsung ambil pedang. Gambarnya memang belati ya. Kalau kata firman Tuhan pedang. Lalu Petrus mengayunkan pedangnya. Dan salah seorang yang bernama Malkus, telinganya kan putus. Tapi Yesus langsung
pulihkan telinga itu. Itulah Petrus yang gampang marah, gampang emosi. Kalau melihat perlakuan yang tidak enak, dia langsung marah. Melihat penolakan, dia langsung marah. Tapi sekarang setelah Roh Kudus memenuhi dia dikata-katai pemabuk, orang Galilea tukang minum. Kalian lagi mabuk ya gara-gara anggur. Kali ini Petrus nggak marah. Tapi justru Petrus memberikan satu nasihat yang baik bagi orang-orang di Yerusalem yang sedang mengata-ngatai dia. Di ayat yang ke-38 sampai 40, ya kalau mau lengkap Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah. Nah, saya tunjukkan ayat 38-nya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu ya dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. This is the new Peter. Ketika dikata-katai, dia nggak lagi marah. Ya, ketika ditolak dengan kesimpulan-kesimpulan yang nggak menyenangkan, dia tidak lagi marah, tapi justru dia berbelas kasihan kepada orang yang mengata-ngatainya. Dia berbelas kasihan dan dia memberikan solusi. Ayo bertobat supaya kalian mendapatkan ya keselamatan seperti kami. Ya, bertobat supaya kalian mendapatkan anugerah dan pengampunan. Dia bisa memberikan jalan yang baik kepada orang-orang yang membenci dia. Dulu enggak seperti itu. Petrus gampang marah. Saudaraku lihat, Roh Kudus tidak sekedar hanya bisa memberi bahasa roh bagi kita. Makanya jangan bangga apa-apalah kalau hanya bisa bahasa roh. Itu belum cukup membuktikan bahwa kita mengalami karya Roh Kudus yang maksimal dalam hidup kita. Yang jauh lebih penting adalah Dia ingin ubah hati kita. Dia ingin ubah perilaku kita. Dia ingin ubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Petrus memang bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Tapi yang saya ceritakan bukan hebatnya bahasa rohnya Petrus, tapi hebatnya perubahan dalam hidup Petrus. Akibat roh Allah memenuhi kehidupannya. Dan inilah yang mencengangkan orang-orang di Yerusalem. Mereka melihat sosok Petrus yang berbeda. Ya, dan inilah juga yang nanti Kupang akan lihat. Melihat sosok orang-orang yang berbeda di tempat ini. Mereka bukan terkagum-kagum karena bahasa roh kita. Mereka akan terkagum-kagum karena perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah. Sementara dunia gampang menyerah. Dunia gampang putus asa. Dunia gampang cari jalan pintas ketika mereka harus berhadapan dengan segala tantangan yang ada. Tapi biarlah orang-orang melihat, kok beda ya dengan jemaat di Kupang Baru. Mereka krisis juga, mereka ngalami tantangan juga. Tapi kok mereka tetap bersuka cita. Mereka tidak gampang menyerah, mereka tidak gampang putus asa seperti kami. Lalu orang-orang Kupang juga akan melihat, kok lain ya jemaat Kupang Baru. Mereka nggak gampang ya dirayu, mereka bisa berpegang teguh, mereka orang-orang yang punya prinsip dalam hidupnya. Lalu biarlah orang-orang Kupang juga melihat, jemaat Kupang Baru tidak hanya peduli dengan diri mereka sendiri, tapi menjadi orang-orang yang peduli dengan keadaan orang lain. Tidak lagi egois. Petrus dulu sangat egois. Petrus termasuk murid-murid yang ribut. Siapa nanti yang terbesar dalam kerajaan sorga? Sampai Yesus akhirnya harus ambil baskom dan handuk, lalu mencuci kaki mereka. Gara-gara murid-murid ribut, siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga. Dan salah satu yang bikin ribut juga adalah Petrus di situ. Betapa egoisnya dia. Sebelum Roh Kudus turun dalam hidupnya. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi hidupnya, Petrus enggak lagi merasa lebih hebat dari yang lain. Justru Petrus melayani, bahkan melayani mereka yang mengata-ngatai dia. Roh Kudus akan juga munculkan compassion dalam hati kita. Tidak hanya confidence,
Tidak hanya conviction, tapi dia juga akan melahirkan compassion. Saudaraku, orang-orang yang bisa memperhatikan orang lain, itu bukan karena dia hebat, karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Ya, saudaraku. Makanya saya tutup dengan kesimpulan, atau ayat dulu ya, Yesaya 42, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saudara bisa lihat di sini ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, orang yang dipenuhi Roh Allah, ayat yang ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Allah, kalau lihat ada bulu yang sudah terkulai, enggak langsung emosi, udah enggak berguna ini, putusin aja deh. Enggak. Tapi orang yang dipenuhi Roh Allah, Yesus yang dipenuhi Roh Allah, bersikap sabar, sekalipun terhadap bulu yang sudah terkulai patah, tapi tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia menyatakan hukum. Inilah orang yang punya compassion, karena Roh Allah ada padanya. Maka tidak akan emosional, sekalipun melihat bulu yang sudah enggak berguna, melihat sumbu yang sudah enggak ada harapan, hampir padam, tapi dengan penuh belas kasihan, tetap merawat orang-orang dalam kondisi seperti itu. Compassion. Kalau saudara ingin bisa mengasihi orang lain, saudara perlu Roh Kudus. Kalau saudara ingin bisa mengasihi bahkan yang membenci saudara, ya, kalau saudara ingin bisa mengampuni, mengasihi orang-orang yang bahkan gak baik terhadap kita, hanya Roh Kudus yang bisa memampukan. Jadi kalau ada orang bisa mengampuni orang lain, bukan karena dia hebat, Roh Kudus yang hebat. Roh Kuduslah yang memampukan orang untuk bisa memberkati dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, siapakah Petrus? Petrus yang lama dengan emosinya, dengan egoismenya, selalu menjadi bagian dari problem. Dalam tim Tuhan Yesus, yang tukang ribut, ya Petrus. Yang provokator, ya Petrus. Karena egois. The old Peter, yaitu Petrus yang sebelum dipenuhi Roh Kudus, hanya menjadi bagian dari masalah yang ada. Tapi setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi the part of solution. Dia menjadi orang yang selalu menjadi bagian dari sebuah jalan keluar yang baik untuk dialami oleh orang lain. Saudara, jadilah the part of solution. Saudara hadir di gereja harus jadi bagian yang membawa kebaikan bagi gereja di sini. Saudara ada di kota Kupang harus jadi bagian dari solusi yang baik untuk warga Kupang yang lain. Dan kita hanya bisa seperti itu, hanya bersama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ingin melakukan lebih dari sekedar memberi kita bahasa roh. Ya, puji Tuhan yang sudah bisa berbahasa roh, jaga itu. Yang belum boleh minta, aku mau minta bahasa roh. Tapi saudaraku, jangan abaikan yang lain. Jangan hanya puas hanya sampai di bahasa roh. Jangan lalu sudah merasa sudah hebat. Begitu saudara sudah punya bahasa roh langsung merasa sudah hebat. Langsung merasa Roh Kudus sudah memenuhi kita. Belum, itu baru awal saudaraku. Itu baru awal. Saya berdoa agar 3C ini kita alami juga bersama dengan Roh Kudus. Kita jadi orang-orang yang confidence. Ayo, dunia mau ada masalah apapun, kita nggak pernah kehilangan pengharapan. Kita nggak pernah kehilangan sukacita. Kita nggak pernah kehilangan damai sejahtera. Kita bisa hadapi dunia dengan tidak takut dan tidak ragu. Confidence. Lalu terhadap firman Tuhan, kita nggak ragu lagi. Kita bisa berpegang teguh pada semua perintah-perintah Tuhan. Kita nggak lagi mempertanyakan, tapi kita bisa berpegang teguh dan setia kepada kebenaran. Lalu kita bisa punya compassion untuk memberkati orang lain. Selamat Hari Pentakosta Kupang Baru. Ya, nikmatilah Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Bekerja samalah secara maksimal
bersama Roh Kudus. Ayo kita berdiri bersama-sama siang hari ini.